Pokoknya bakal mereka serap tuh ilmu-ilmu dari daerah taklukan mereka. You might not realize that something like 1 in 200 men in the world are genetically related to Genghis Khan. Dan inilah yang diderita sama bangsa Cina dan Baghdad. Orang-orangnya di gue baru sadar, kayaknya kita tuh belum pernah ya ngebahas bangsa Mongol sendiri. Paling selewat-selewat doang kayak di video 536 ini. Marketing. Jadi gue sekarang mau bahas peradaban Mongol. Peradaban yang wilayahnya tuh pernah mencakup hampir semua wilayah Eropa dan Asia. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa bangsa Mongol terkenal kuat dan dominan banget di Learning by Googling. Oke, kalau ngomongin orang Mongol, biasanya yang muncul di bayangan kita tuh kan orang-orang barbar, gak beradab, yang hobinya perang. Padahal sebenarnya orang-orang Mongol tuh gak sepenuhnya kayak gitu. Terus kayak apa? Kalau menurut N.F. Broadbridge, profesor bidang sejarah di University of Massachusetts Amherst, dia bilang orang-orang Mongol tuh awalnya adalah suku-suku nomaden yang kesehariannya hidup sebagai penggembala. Iya, sebelum kerajaan Mongol berdiri, orang-orang Mongol tuh kebagi jadi banyak suku. Mereka nyebar di padang rumput di kawasan Asia Tengah, bareng sama suku-suku penggembala Turki. Nah, karena hidup mereka ini bergantung banget sama kondisi alam, jadi mereka bakal pindah kalau musimnya berubah. Makanya di sini mereka hidupnya tuh di kelompok-kelompok kecil, dengan tempat tinggal berbentuk tenda-tenda yang bisa sewaktu-waktu dibongkar kalau harus pindah. Dan akhirnya, karena mereka nih hidupnya mobile terus, gerak terus, pindah-pindah terus, dan kalau pindah pastinya mereka pakai kuda, akhirnya mereka lama-lama dikenal sebagai suku yang ahli berkuda. Dan waktu itu, di sekitar abad ke-12, suku-suku padang rumput di Asia Tengah tuh emang terkenal suka perang. Ya karena emang kan mereka nih sukunya banyak, dan pada pengen nunjukin dominasinya. These are foul-smelling barbarians from their point of view, with outrageous habits. The Avars never bathed, never washed their clothing. They cleaned their dishes by having the women lick them dry. Tapi yang unik dari suku-suku Mongol ini, masih menurut Profesor Broadbridge, walaupun kesannya mereka suka perang banget, walaupun kesannya maskulinitasnya tinggi banget, tapi ternyata peran wanita di mereka tuh penting banget. Kalau urusan perang antar suku tadi ya udahlah, itu emang urusan cowok-cowoknya. Tapi soal migrasi dan perpindahan suku, cewek lebih punya peran penting di sini. Kalau menurut World History Encyclopedia, perempuan di Mongol bahkan punya lebih banyak hak dan peran penting di masyarakat dibanding perempuan-perempuan di peradaban lain. Mereka punya tugas ngerawat gembala, masak, sampai ngeordinir migrasi dan pembangunan tenda-tenda mereka. Terus mereka juga punya hak yang sama soal kepemilikan properti. Terus mereka bisa jadi dukun di sukunya. Bahkan istri dari kepala suku bisa ikut ngasih pendapat di rapat pimpinan suku. Ya intinya cewek di Mongol tuh nggak dipandang sebelah mata lah. Keren ya? Mantap, mantap, mantap. Nah, orang-orang Mongol yang tadinya cuma suku-suku penggembala yang saling bermusuhan dan kepecah-pecah ini, dalam waktu singkat, mereka berubah jadi sebuah kekaisaran. Kekaisaran yang nantinya bakal punya pengaruh besar di dunia. Kok bisa berubah? Ini semua karena pengaruh dari penguasa legendaris Mongol, Genghis Khan. Oke, kita bahas dulu deh dikit tentang Genghis Khan ya. Jadi, Genghis Khan atau yang nama aslinya Temujin, dia adalah anak dari pemimpin salah satu suku Mongol yang bernama Yesugei. Nah, waktu Temujin masih kecil, bokapnya nih mati diracun sama suku yang jadi rivalnya. Dan gara-gara ini, Temujin sama keluarganya jadi hidup serba kesulitan. Sampai-sampai menurut Britannica, Temujin ini sempat diambil juga sama suku lain buat diperbudak. Dan nggak tahu gimana caranya, akhirnya Temujin bisa lolos. Singkat cerita, Temujin makin gede, dan dia bisa ngumpulin suku-suku yang mau bikin aliansi. Dia juga di sini nantangin suku-suku yang nggak mau gabung, dan berhasil maksa mereka buat gabung sama aliansinya. Wah, mantep ya. Terus selain itu, Temujin juga bikin beberapa kebijakan yang menurut Profesor Broadbridge,
jadi kunci gimana akhirnya Mongol bisa bersatu dan jadi gede banget. Emang kebijakannya apa? Disebut Temujin ngubah tradisi lama soal promosi militer. Dari yang awalnya berdasarkan keturunan, diubah jadi berdasarkan prestasi. Dan mereka yang posisinya dipromosiin, nantinya bakal dapat banyak keuntungan. Termasuk dapat jatah rampasan perang yang lebih banyak. Dan jelas lah, ini bikin orang-orang termotivasi buat jadi lebih baik di bidang militer. Terus kebijakan lainnya, abis dia berhasil nguasain suku musuh, Temujin bakal misah-misahin dan nyebar pasukan suku musuhnya tadi ke pasukan-pasukan yang berbeda. Jadi misalnya ada suku A nih, dan suku A ini baru dikalahin sama Temujin. Nah, pasukan suku A ini bakal dia sebar ke kelompok-kelompok pasukan dia yang lain. Nggak dibiarin ngumpul. Dan kebijakan ini bikin musuhnya jadi nggak bisa ngehimpun kekuatan buat numbangin Temujin. Karena kan udah kepisah-pisah tadi kan, kepisah-pisah entah ke pasukan mana aja. Akhirnya lama-lama mereka malah ikutan nurut sama Temujin. Dan ya udah, dia keliling terus tuh, nyatuin suku-suku di sekitarnya terus. Sampai akhirnya di sekitar tahun 1206, Temujin diangkat jadi pimpinan umum Mongol. Di sinilah dia mulai dikenal sebagai Genghis Khan. Dan era kekaisaran Mongol resmi dimulai di sini, di tahun 1206. Nah, di era kekaisaran ini, Mongol berhasil ngeluasin wilayah kekuasaan mereka dalam waktu yang relatif singkat. Di eranya Genghis Khan sendiri misalnya, wilayah Mongol tuh tersebar dari Khwarezm. Khwarezm tuh wilayah yang sekarang meliputi Turkmenistan sama Tajikistan. Tersebar dari situ sampai ke Beijing dan wilayah Cina Timur. Dan ini tercapai, bisa jadi seluas ini, itu cuma dalam waktu kurang lebih 20 tahun. Bahkan, abis Genghis Khan meninggal di tahun 1227, wilayah Mongol nih masih terus meluas. Sampai ke Ukraina, Korea, Persia, Tibet, dan Cina Selatan. Ini buat lebih jelasnya, lu bisa lihat gambar inilah. Kelihatan kan di sini, wilayah mereka dari tahun 1206, waktu pertama kali berdiri, sampai tahun 1294. Gede banget, Jir. Nah, akhirnya di sini yang sering jadi pertanyaan tuh, kok bisa ya? Orang-orang yang awalnya cuma suku-suku kecil yang hidup nomaden di padang rumput, tiba-tiba berhasil naklukin banyak kota dan peradaban besar lainnya di dunia. Iya, kok bisa? Alasan utamanya jelas karena mereka punya kekuatan militer yang mumpuni. Kekuatan militer yang serem banget. Ya kayak yang tadi udah kita bahas, cowok-cowok di Mongol tuh emang udah dilatih dari kecil buat perang. Mereka dari kecil emang udah dilatih berkuda dan memanah. Jadi ya nggak heran kalau pasukan Mongol kuat banget. Bahkan di sini nggak cuma orangnya. Kuda-kuda pasukan Mongol juga terkenal tangguh. Padahal sebenarnya kuda-kuda orang Mongol nih tergolong kuda yang kecil. Apalagi kalau dibandingin sama kuda-kuda pasukan kavaleri orang Eropa. Kalah itu size-nya. Tapi walaupun size-nya beda, walaupun ukurannya beda, menurut History on the Net, kudanya orang Mongol ini nih malah punya kelebihan di daya tahan, kecepatan, dan nggak butuh makanan yang macem-macem. Cukup dilepas aja di padang rumput. Ntar mereka bakal nyari makanan sendiri. Dan biasanya, satu orang pasukan Mongol, dia bakal bawa 4-5 ekor kuda. Jadi, kalau salah satu kuda udah dirasa capek, itu bakal ditukar sama kuda yang lain. Dan dengan cara kayak gini, pasukan Mongol dalam sehari bisa nempuh jarak sampai lebih dari 150 km. Edan. The riders are the only things that do 1,000 kilometers, so they change horse every 40 or less kilometers. So the horses are always fresh and the riders are always exhausted. Dan selain pasukannya yang kuat, bangsa Mongol juga terkenal punya strategi perang yang matang banget. Salah satu strateginya, biasanya mereka bakal mancing musuh buat ngejar mereka ke padang rumput luas tanpa banyak penghalang. Medan yang bakal nguntungin mereka banget. Dan ya udah, kalau udah di tempat begini, mereka hampir nggak bisa dikalahkan. Dan inilah cara mereka naklukin kota-kota besar yang sebenarnya punya sistem pertahanan yang bagus.
dipancing sama mereka. Terus nggak jarang juga pasukan Mongol ngirim mata-mata dulu buat nyari informasi. Sama buat nyebarin desas-desus yang bikin musuhnya nih kepecah. Musuh kepecah belah, psikologisnya lagi lemah, langsung deh tuh dihajar sama pasukan Mongol. Gue ngebayanginnya seru, anjir. Nah, dari kegiatan penaklukan mereka inilah akhirnya nyebar rumor kalau bangsa Mongol adalah bangsa barbar. Semua bakal mereka serang. Ya emang sih bangsa Mongol nih sering banget nyerang dan ngancurin kota-kota atau kampung-kampung yang mereka lewatin. Tapi sebenarnya kalau menurut History Extra, tindakan ini bakal mereka ambil kalau udah nggak ada pilihan lain. Jadi di awal biasanya pemimpin pasukan Mongol nih bakal ngirim utusannya ke kota-kota buat ngajak kerjasama atau minta kota tersebut buat tunduk ke Mongol. Kalau misalnya permintaan ini dipenuhi, pasukan Mongol bakal masuk ke kota itu dengan damai. Nggak akan ngebunuh ataupun ngelukain warga di sana. Terus mereka juga bakal ngebebasin orang-orang di kota itu buat beraktivitas kayak biasanya. Termasuk soal kepemimpinan. Mereka dibebasin ngangkat pemimpin dari orang mereka sendiri. Nggak harus dari orang Mongol. Pokoknya dibebasin lah. Yang penting mereka mau kerjasama atau tunduk di bawah Mongol. Nah, kota-kota yang jadi korban pembantaian Mongol itu biasanya tuh yang nolak permintaan tadi. Atau lebih parahnya, utusan Mongol yang datang malah mereka bunuh. Itu udah pasti dibantai tuh. Dan kalau udah begitu, pasukan Mongol nggak bakal segan buat ngebantai semua orang, ngebakar kota, sampai merkosa perempuan-perempuan di kota itu. Dan inilah yang diderita sama bangsa Cina dan Baghdad. Orang-orangnya dibantai, bangunan-bangunannya dibakar, pokoknya bener-bener dihancurin lah. Tapi ya kalau dibandingin sama bangsa-bangsa lain yang melakukan ekspansi juga, menurut lu apakah sama-sama kejam atau tetap orang-orang Mongol nih lebih biadab? Silakan komen. These followers of Genghis Khan are praying for the blessings of the universe. They believe everything is a part of God, and that peace and happiness are humanity's ultimate goal and right. Oh iya, sebelum lanjut, abis Genghis Khan meninggal tadi, Mongol sendiri akhirnya kepecah jadi 4 khanat. Jadi 4 ke kanan. Atau simpelnya jadi 4 kerajaan sendiri. Mulai dari Kekaisaran Dinasti Yuan di timur yang dimulai di eranya Kubilai Khan, Ilkhanat di barat daya yang berkembang di Iran di bawah kepemimpinan Hulagu Khan, Chagatai Khanat di Asia Tengah yang nantinya ngelahirin Timur Leng dan Babur, pendiri Kesultanan Mughal di India, dan terakhir Golden Horde di barat laut yang berkuasa di wilayah Rusia, Ukraina, dan sekitarnya. Kenapa kebagi-bagi gitu? Karena para keturunan penerus Genghis Khan waktu itu, mereka masing-masing pada ngejar kepentingan dan tujuannya sendiri-sendiri. Kebagi-bagilah gara-gara ini. Nah, para pemimpin Mongol ini, walaupun mereka kelihatan kejam, tapi mereka ini terkenal menghargai seniman, ilmuwan, dan engineer. Terus mereka bakal nyebarin orang-orang pintar ini ke seluruh penjuru Mongol, disuruh memperdalam ilmu, belajar. Kalau udah kelar, ilmu yang mereka dapat ini harus mereka sebar lagi ke masyarakat luas. Dan dari sini, Kekaisaran Mongol akhirnya dapat keuntungan dari para ilmuwan dan engineer ini, khususnya dalam hal senjata. Berkat para ilmuwan dan engineer-nya, tentara Mongol jadi bisa pakai beberapa teknologi yang awalnya mereka nggak tahu. Contohnya kayak teknologi bahan peledak. Makin ngeri lah pasukan Mongol. Nggak punya bahan peledak aja udah ngeri kan. Terus yang menarik lagi, orang-orang Mongol juga bakal belajar strategi baru dari tempat-tempat yang mereka taklukin. Dan berkat ini jadinya perbendaharaan strategi mereka makin banyak. Makin kuat lah mereka. Pokoknya bakal mereka serap tuh ilmu-ilmu dari daerah taklukan mereka. Kalaupun ada yang dihancurin sampai habis, itu biasanya ada alasannya. Contohnya kayak yang kita sebut sebelumnya, Baghdad. Yang ini kenapa dihancurin? Kalau menurut Wondrayam Daily, di tahun 1257 sampai 1258, waktu Mongol pimpinan Hulagu Khan dari faksi Ilkhanat mau nguasain Baghdad, mereka tuh sebenarnya udah minta Baghdad buat nyerah dengan damai. Tapi pemimpin Baghdad waktu itu, Al-Musta'sim,
Dia nih bimbang antara nyerah aja atau nyiapin pasukan sekuat mungkin buat ngelawan. Dan endingnya bimbang terus, kelamaan bimbang, malah nggak ada keputusan apa-apa yang diambil. Lah, di sisi lain Hulagu Khan sambil nunggu jawaban, dia sambil terus nyari dukungan dari pihak-pihak lain. Dan karena jawaban dari penguasa Baghdad nggak datang-datang, akhirnya diserang tuh Baghdad sama pasukan Mongol yang waktu itu juga dibantu sama pasukan-pasukan lain yang udah ngedukung mereka. Kayak pasukan Salib di bawah Raja Armenia, orang-orang Islam dari suku-suku Turki dan Persia, sama beberapa orang Cina yang jadi ahli persenjataan beratnya Mongol. Dan karena Hulagu Khan nih pengen mendominasi wilayah ini, kelarlah Baghdad di sini. Dihabisin sama dia. Nah, yang harus kita tahu, sebenarnya di sini nggak semua faksi Mongol tuh ngedukung penaklukan Baghdad. Salah satu yang ngutuk tindakan ini tuh Berke Khan, sepupunya Hulagu Khan yang juga pemimpin Golden Horde, faksi Mongol yang berkuasa di barat laut, di sekitar Rusia sama Ukraina tadi. Dan setelah Baghdad dihabisin sama Hulagu Khan, Berke Khan yang seorang muslim, dia langsung ngambil tindakan ke Ilkhanat. Sampai akhirnya pecah perang Berke Hulagu. Perang antara Golden Horde ngelawan Ilkhanat. Yang penyebabnya ya penaklukan Baghdad tadi. Yaitu garis besarnya lah. Kalau lu mau, mungkin tentang Baghdad ini bisa kita bahas terpisah kali ya. Gimana menurut lu? Silakan komen. Dan memang faksi-faksi yang udah gue jelasin tadi tuh sama-sama saling bersaing buat berkuasa. Makanya jadi saling perang mereka waktu itu. Dan waktu faksi-faksi Mongol ini perang dan rebutan kekuasaan, diperkirakan gak kurang dari 40 juta orang yang jadi korban di sini. Dan itu setara 10% penduduk bumi waktu itu. Waduh. Emang beda levelnya ya. Dan yang menarik lagi nih, menurut sebuah penelitian yang dimuat di Science Direct di tahun 2003, saking berkuasa dan mendominasinya Mongol di zaman dulu, itu tuh ternyata efeknya ada sampai sekarang. Efeknya apa? Di penelitian itu disebut kalau 1 dari 200 laki-laki di dunia saat ini adalah keturunannya Genghis Khan. Waduh. Ada yang ngerasa mungkin yang punya tenaga berlebih. Jadi ya kesimpulannya, kalau ditanya kenapa bangsa Mongol ini kuat dan mendominasi banget, jawabannya ya ada 2 ya. Pertama, karena karismanya Genghis Khan yang bisa nyatuin semuanya dari awal. Dan yang kedua, karena mereka mau terus belajar, mau terus upgrade diri, bahkan belajar dari wilayah yang mereka taklukin. Waduh, keren sih ya, keren. Ada yang mau nambahin mungkin? Silakan komen. You might not realize that something like 1 in 200 men in the world were genetically related to Genghis Khan. So he was obviously very prolific, yeah, but it makes sense because it's not just him, but it's also his sons and all of his grandsons. They would wipe out enemies that weren't in their lineage. Oke, sekian dari googling kali ini tentang kenapa bangsa Mongol kuat banget. Ya ternyata karena rajin belajar ya. Kalau lu merevisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang gak ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.